bolong, sing 2 RC bolong. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami,
Demikian bunyinya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana bersakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam kami. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami ini akan pengampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketabahan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yeah.
Episkal untuk minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 18 sampai ayat 26. Kita baca secara bergantian. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Bukan. Apa yang dimaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin.
Kita mengenal jemaat gereja kita hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Yang pertama, anak minggu. Minggu hari disebut sebagai minggu Trinitatis yang pertama dengan topik khotbah dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Terakhir dari Mazmur pasal 10 ayat 7 sampai dengan 15. Yang berikut kegiatan gereja yang pertama, berita anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Bapak Riki Johan Sibuya, Ibu Seri Cecilia Polusinada dari Witiga. Pada hari Jumat 5 Juni 2026, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang berikut baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 dalam ibadah pukul 10 WIB akan diadakan baptisan kudus bimbingan pada orang tua seorang baptis hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 17 WIB di konsistori. Bagi orang tua yang akan mendaftarkan anaknya untuk baptisan kudus supaya mengisi formulir pendaftaran dan ditandatangani asal pengalaman Malaysia 2 WIB. Yang berikut katekisasi Sidi Kudus. Sehubungan dengan masih terdapat jemaat kita yang telah berumur di atas 20 tahun dan belum menyaksikan iman atau lepas ini, untuk itu gereja kita akan membuka pembelajaran Sidi khusus bagi jemaat yang hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti pembelajaran Sidi khusus dapat mengisi formulir yang tersediakan di sekretariat gereja. Yang berikut pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Christopher Andri Jeremian Manurung SSI, putra dari Bapak Maruli Firman Manurung almarhum, Ibu Ramsida Guru Nabi Tepulu, anggota jemaat AKBP Solat Gracia Resort Binjai Baru, dengan Bunga Mekar Prima Silaban SAK, putri dari Bapak Janes Marut Silaban almarhum, Ibu Sani Domawati Borusihite, anggota jemaat AKBP Dulen Jaya Resort Dulen Jaya dari WIB 12. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 WIB di Gereja KBP Solat Gracia Resort Binjai Baru. Berikut Patangiana Kebaktian WIB. Pada hari Rabu 10 Juli 2026 masuk ke 11.30 WIB, kita mengadakan Patangian WIB di yang pertama WIB 1 di rumah keluarga S. Manurung Minang Guru Putar-Putar. WIB 5 di rumah keluarga SN Manalu Minang Guru Sinaga. WIB 8 di rumah keluarga A. Saragi Minang Guru Sedalahi. WIB 11 di rumah keluarga S. Nabi Tepulu Minang Guru Saragi. WIB 13 di rumah keluarga PN Syarifar Minang Guru Sinang. Berikutnya berita penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 19.30 WIB kita mengadakan penghiburan kepada keluarga SN Manalu Minang Guru Sinaga dari WIB 5. Berikutnya dari Dewan Koinonia Seksi Lansia. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 10 WIB bertempat di KKWP Dati Asih akan dilaksanakan ibadah bersama Persekutuan Lansia Distrik atau PLB AKBP Distrik 19 Bekasi. Umuman lansia gereja kita akan berangkat menghadiri acara tersebut. Yang berikut Dewan Koinonia Seksi Kesehatan. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2026 setelah ibadah pukul 6 di ruang klinik baru akan diadakan pemeriksaan cek gula darah, asam urat, dan kolesterol untuk 50 orang. Berikutnya bunga altar.
bagian dari umat. Dan untuk minggu depan, persembahan syukur dari keluarga A. Sibarani Minangkul Matubik dari WIB 6. Yang berikutnya, ucapan turut berduka cita. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua mertua dari keluarga Amang Situa DH Tambunan Inang Bulu Aritonan dari 5 di Bona Pasokit. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan pemulihan anggota jemaat kita yang sedang sakit. Yang pertama dari Bapak JX Xiaomi Minang dari 3 dirawat di Rumah Sakit Bella. Yang kedua Nyonya HP Manulu Minang Burus Majuntak dari 8 dirawat di RSUD Bekasi. Yang ketiga Devariel Sibolon anak-anak dari 10 dirawat di rumah. Yang keempat Bapak JH Hutahaya dari 12 dirawat di Rumah Sakit Bina. Yang kelima dari Bapak M. Sirait WIB 13 dirawat di Rumah Sakit Bella. Firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Terakhir dari Yohanes 14 ayat 13. Yang berikut, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota yang ulang tahun dalam 1 minggu ini. Firman Tuhan, tak bersebelahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaan-Nya. Dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yang berikutnya, warta keuangan minggu ini untuk jemaat sterilisasi 8.698.950 rupiah. Untuk pusat sterilisasi 10.632.050 rupiah. Untuk jemaat non sterilisasi sebesar 7.375.000 rupiah. Untuk asistoris sebesar 3.300.000 rupiah. Jumlah penerimaan sebesar 30.006.000 rupiah. Uraian keuangan warta lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Demikian warta Tuhan minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan pujian dari keluarga Indonesia.
Shalom. Firman Tuhan untuk kita minggu ini dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan 15. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isi. Daging lembu jantan aku makan, atau darah kambing jantan aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu itu dari kata domingo, artinya hari Tuhan. Di hari Tuhan yang berbahagia ini, kita datang beribadah, menyembah. Orang percaya kepada Tuhan harus datang beribadah dan memberi persembahan. Tetapi apa yang mendorong Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan? Apa sebenarnya yang menggerakkan hidup kita sehingga kita beribadah kepada Tuhan? Alai anggu hida etemi pada jodoh Dio gerahana sendiri berbeda kepada dia. Tadi luar di umur Nabi dalam Lohida semangat ini, mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Saudaraku, hari ini kita diberi pemahaman yang jelas bagaimana kita hidup. Orang yang beribadah itu bertanda memiliki pengenalan akan Allah. Ditanda jala di wono ise dewata jala anak abang di boluna marharo orang siang dewata asa anak dewata hidupnya bersyukur. Hidupnya bersyukur. Walau nanti yang mengakhirah di luar umur arek jauh sekolah pada di mana
tidak dibebani sesuatu, merasa plong, merasa lepas, tidak terbeban. Memang kalau kita baca-baca akan mana bersyukur kita. Setidaknya saudaraku, beban-beban kehidupan kita, tugas-tugas yang belum terselesaikan, soal-soal yang belum terjawab dalam hidupmu, sekarang kita tinggalkan di rumah kita. Kita tidak bawa ke sini. Itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Orang dapat beribadah kepada Tuhan karena dia mengenal siapa Allah itu. Siapa Allah itu. Menyadari sungguh-sungguh siapakah Allah itu. Bila ditekankan Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Kalau roh kamu beribadah kepada Tuhan, ayat 7 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Percaya Allah satu-satunya Allah, tidak percaya dengan ilah-ilah atau Allah lain. Percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang menuntun, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah yang menuntun mereka di dalam perjalanan. Allah yang hadir dengan keagungan dan kemuliaan. Demikian juga dalam hidup kita beribadah karena kita percaya Allah melepaskan kita dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Apapun perjalanan yang akan kita tempuh, kita yakin bahwa Tuhan menuntut kita, dan dimanapun kita berada, Allah hadir dalam kasih dan kebesarannya dalam hidup kita. Alai tubuh kita nama posisi roha beribadah dan mengandalkan Tuhan. Bahaya dalam hidup kita sekarang ini, kita terlalu mengandalkan hidup kita kepada ketersediaan atau jaminan materi, dan yang kedua kepada teknologi. Berbalon habis ini majalah roha lainnya mulai masalah. Alat komunikasi itu mendekatkan yang jauh. Telepon kita dari Jawa Barat atau Australia dari jam 9. Ala yang beliau lain habis dan pada waktu Nadawi pada umum jadi teknologi dan alat komunikasi selama ini saya beranggapan mendekatkan yang jauh, tapi sekarang menjauhkan yang dekat. Pesta Hari Koordinasi masih sebelum sedikit dari sini di samping itu jauh beriman ada itu dia waktu lain saya bilang sedikit. Nah, orang dulu harus semangat dengan waktu. Udah dari volumenya dan lebih udah baik sahabat lain. Ibu aku lah itu orang panggil bro.
Contohnya orang ini, daerah yang anggota gereja begitu dia sibuk asik dengan HP-nya ini ketika kita bangkit ketika itu, mama sudah belajar itu mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Karena milik Tuhanlah segala sesuatu. Firman Tuhan ini merupakan kritik Tuhan kepada cara beribadah orang Israel, di mana mereka mengandalkan korban persembahannya. Pilihan gimana? Yuk begitu. Ada tuh nasi begitu. Waktu nasi begitu, alai sudah berubah. Suatu saat ada jemaat bertanya ke saya, ayah disuruh. Dia dalam pengaruh kamar minggu ibadah, alai dia pilihan ibadah. Mana merminggu ibadah dan pilihan-pilihan ibadah. Dan berikutnya, memang tes yang bisa cukup-cukupnya, tes itu siap dan boleh alai sebagai pertama, motivasi kita beribadah karena kita mengenal Allah itu yang memberi anugerah sumina arti tahun siap dimakan. Siap dimakan sumina arti tahun kita bersyukur kepadanya, maka kita beribadah di sana kita memberikan persembahan. Jadi kan setiap bisa syukur ini jelas itu Nabi ditonai alai si adikos hidup nanti itu kata sadari. Jangan hanya dengan korban persembahan seolah-olah itu sudah beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan materi seperti itu, sebab dikatakan punya pula bumi dan segala isinya. Tidak usah mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang di udara. Syukur dan pujian. Jadi dikatakan ayat 10 dan 12, lembu dan kambing punya pula. Ayat 15-14, syukur dan pujian untuk memuliakan Allah. Maka orang yang beribadah itu akan berpeminat, itu adalah bentuk syukur dan pujian. Aku hampir semuanya aku tak ingat saya itu bersemangat terus hari warni umur dan para jemaat itu karena dia bersyukur. Hari dalam sholat ini tak buruknya pas itu alai karena dia bersyukur dia melantunkan pujian. Mempersembahkan nyanyian pujian itu saudaraku menggambarkan suasana hati dan sikap batin kita. Ini maknanya yang kami tahu. Seni itu adalah gambaran hati dan jiwa kita. Di mana kelas orang yang kalau ada ikan, hari kata dibalakan dan pelayan
mengakui Allah dan miliknya, lalu kita bersyukur dan memuji Allah. Yang kedua, karena segalanya adalah anugerah Tuhan. Jadi puasa malas kirohai kalau bersyukur timur bohong, karena apa yang kita miliki anugerah Tuhan. Iwatuina, apa yang kita miliki anugerah Tuhan. Di perjalanan di Maluku, kalau Ibrani di sekolah pertama, dia mau satu. Bahasa belum di sekolah pertama, hidup punya hidup dari ini, ekor dapat, ekor semua. Ternyata, lalu saya tiba pada keyakinan tekstual guru dong hamalo dalam guru ala hidup ini anugerah Tuhan. Jadi mau semuanya belum mulai ini dari besar-besar penyebabkan ala itu doi mapai masih orang dibutuhkan masyarakat atau nasional kurang. Banyak dan lebih besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bersukacita dalam hidup. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ibadah dan kerja itu punya kata yang sama. Ibadah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bekerja itu arunya. Jadi kerja adalah ibadah, ibadah adalah kerja. Syukur-syukur jelas beroham di materi suatu lain. Artinya merasa sopan seperti dalam posisi siapa kamu berkerja, sehingga kamu tidak bersukacita, sehingga kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Percayalah firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita harus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lain memang kenyataan, luput atau kesulitan, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada soal-soal persoalan yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, bagaimana orang yang beribadah itu, orang yang beribadah itu berseru memohon pertolongan Tuhan dalam kesusahan. Jadi yang baru oleh apa? Berseru memohon pertolongan Tuhan dalam kesusahan. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menganggap itu sebagai suatu nasib yang tidak dapat dirubah, tetapi apapun perkawinan berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 15. Ayat 15 sama kita membacanya dua ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
walau si mata tidak bersembunyi dalam pertolongan kepada Tuhan, tapi saat Tuhan sudah melepaskan kita, sudah menolong kita dari kesesakan itu, kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Dijaga tinggi gelombang api itu di laut saya bawa. Nafasnya sudah terengah karena kekuatannya seakan tidak mampu lagi untuk lepas dari kesesakan itu. Pertanyaan memang Tuhan kedua mau siapa pimpinan selamatkanlah aku. Kalau Tuhan menyelamatkan aku akan memberi persembahan 1 juta kepada Dia. Lembaga dari mana? Tuhan kali 50 meter naik macam apa? Apa yang Tuhan kedua mau bau di laut. Oh, kedua juga ya dulu beda tuh 500.000 ya. Soalnya ada aktor persoalan no, kalau sebenarnya memang tahu, memang 50 meter naik, jadi 50%. Ini saya di pantai kedua memang juga. Nah, kalau rakyat kan persembahan topik kalian tidak boleh bagaimana dimulai kalian di mana kalau langsung digunakan di kesesakan kedua Tuhan berbudi kami Tuhan asa kami muliakan kepada kami baru alai budi Tuhan kita dari kesesakan dan kesulitan yang kita alami. Kita lupa memuliakan Tuhan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah ibadah. Ibadah itu adalah kehidupan kita, tidak daya oleh 3 hal. Akuilah Tuhan di dalam hidupmu menjadi penguasa satu-satunya. Yang kedua, syukurilah apa yang Tuhan beri di dalam kehidupanmu. Lalu yang ketiga, rasa syukur itu membawa sukacita, dan itulah orang yang memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Bapak di surga atas firman yang mengingatkan kami menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan pertama-tama mengaku bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, serta hal-hal materi dan harta yang ada di dunia ini. Yakinkan setiap orang yang hadir di sini bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa Tuhan menuntun kehidupannya, sehingga hari ini kami beribadah mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka setiap orang yang hadir di sini akan bersukacita dan merasa bersyukur di dalam hidupnya, dan di saat persoalan atau beban-beban hidup menimpa kehidupan kami selalu berseru dan minta tolong kepada Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati sertai lindungi setiap pribadi, beri kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan.
berkati pekerjaan kami, lindungi kami Bapa. Ajarlah kami memahami bahwa pertolongan dan kebaikan Tuhan lebih besar dari soal-soal atau masalah yang ada di hadapan kami, agar setiap kami bersyukur dalam hidup dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat rencana pernikahan saudara Christopher dan Bunga Mekarpri. Kami tahu Tuhan yang memanggil kami untuk memasuki kehidupan rumah tangga, serta yang melindungi saudara kami. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang mengalami sakit penyakit, dirawat di rumah sakit, lindungi dan jagai mereka Bapa. Bekerja Tuhan melalui obat, dokter, juru rawat, serta alat-alat yang dipakai para medis untuk menolong anak kami Sophie dengan kami menyama dulu, anak kami Giovanni yang sembuh, anak kami jauh bahagia dan aman. Kuasa Tuhan akan memberi kesembuhan dan Tuhan tahu setiap kami yang ada dan hadir di sini bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan mengetahui diri kami masing-masing. Tuhan mengerti apa yang ada di hati dan pikiran kami, cita-cita kami, kerinduan kami, bahkan mungkin pergumulan hidup kami masing-masing. Nyatakan Bapa kebaikan dan kuasa-Mu yang mengasihi dan menolong kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami disembuhkan, sehingga kami disegarkan menjadi orang yang bersyukur dan bersukacita. Dan hidup ini kami pahami sebagai anugerah Tuhan. Kami terima sebagai berkat yang paling baik bagi diri kami masing-masing, sehingga setiap orang di perjalanan hidupnya, hari-hari hidupnya, hidup dalam rasa syukur serta memuliakan Tuhan. Amin. Kita sambut dengan Tuhan, kita bernyanyi. Hallelujah.
kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan